Kita dari Polres Malaka akan melaksanakan press release terkait dengan dugaan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang, sebagaimana termuat dalam laporan polisi nomor LP B garing 73 garing Romawi 4 garing 2023 SPKT Polres Malaka tanggal 29 April 2023 dengan kronologis kejadian sebagai berikut. Pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar 21.30 WITA bertempat di lapangan SDK Kota Bone di Dusun Kota Bone, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka. Korban atas nama Kendi, Kendi Abdodis Nahak atau biasa dipanggilkan, bersama kurang lebih 13 teman lainnya sedang melaksanakan latihan. Dalam hal ini salah satu organisasi bela diri di KPSAT. Setelah selesai melaksanakan latihan dan sedang melakukan doa penutup, tiba-tiba terdengar suara letusan yang berasal dari arah utara. Tempat korban bersama para saksi melaksanakan latihan. Kemudian korban berlari mengikuti salah satu teman, saksi Ignatius Irwanto Nahak, ke rumah salah satu warga di dekat tempat latihan. Kemudian memberitahukan kepada saksi bahwa saudara saya kena tembak. Berdasarkan hal tersebut, kemudian yang bersangkutan dibantu oleh saksi dan dibawa ke RSPP. Di sana sempat dilaksanakan pertolongan medis. Namun pada hari Minggu tanggal 30 April sekitar jam 10 WITA korban dinyatakan meninggal dunia. Langkah yang dilakukan oleh pihak kepolisian Resor Malaka tentunya langsung melaksanakan langkah-langkah penyelidikan baik di dalam pemeriksaan saksi, termasuk juga melaksanakan olah TKP dan sebagainya. Dan pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekitar pukul 1 dini hari telah mengamankan saudara J yang diduga saat itu sebagai pelaku penembakan. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saudara J dan kita sinkronkan juga dengan keterangan saksi, begitu juga dengan hal-hal yang ditemukan di TKP, maka kita meningkatkan ke penyidikan serta menetapkan saudara J sebagai tersangka dan langsung lakukan penangkapan dan penahanan. Itu pelaku atau dilakukan dengan teman lainnya? Sementara ini yang kita lihat, kejadian ini kan korban meninggal diakibatkan oleh senapan, adanya peluru yang bersarang di kepala korban. Dan saudara J inilah yang menguasai senapan ini saat itu dan melakukan penembakan. Ini berdasarkan hasil keterangan pemeriksaan dilakukan oleh penyidik. Begitu. Dan apabila ke depan, apabila itu akan terbuka lagi keterlibatan yang lain, maka itu akan kita telusuri, kita akan adakan untuk penyidikan maupun penyidikan lebih lanjut. Ya. Mungkin ada dari hasil pemeriksaan sementara diduga ada motif apa di balik pelaku. Oh iya. Jadi memang motif sementara ini yang setelah kita dalami, ini semacam rasa solidaritas yang sebenarnya menyimpang dengan kejadian sebelumnya yang terjadi di daerah TTU. Nah itu tentunya mungkin sudah diperisulis oleh Polres TTU, sehingga ada respon yang terlalu berlebihan di sini. Ya, padahal di sana juga Polres sudah melakukan tindakan, sudah menangkap para pelaku, bahkan sudah dilakukan di langkah-langkah termasuk yang dilakukan seperti yang dilakukan oleh Polres Malaka. Begitu. Jadi motifnya solidaritas semacam upaya untuk membalas dendam. Itu di sana. Mungkin ada yang lain? Jenis senjata yang digunakan? Jenis senjata apa nih? Merek.
satu buah senapan angin PCP merek Benjamin Mauruder. Ini asli ya? Seperti ini aslinya. Dibeli dari toko seperti ini atau sudah dimodif? Asli. Mungkin rekan-rekan. Nah, tentunya ini biar jelas nih. Mungkin jangan sampai ada yang menduga-duga bahwa, lah, kenapa kok cuma satu orang? Nah, ini mungkin bisa menjelaskan. Ini bisa menembakkan berapa kali? 14 kali. Jadi inilah dia punya bentuk magazinnya. Nah, biar jangan nanti mungkin beranggapan loh, mungkin apakah ada pelaku yang lainnya karena mendengar suara tembakan kenapa kok cuma satu orang? Tapi mendengar tembakannya lebih dari ini. Kita tetap akan melaksanakan pemeriksaan lanjutan tentunya berkaitan dengan senjata ini. Kita akan berkoordinasi dengan laboratorium forensik juga. Itu yang akan menjelaskan. Tapi di sini kalau sementara kita hasil pemeriksaan ini bisa menembakkan sampai 14 kali tembakan dengan satu senapan. Ini. Itu alat nanti. Mungkin ada yang lain lagi? Ya mungkin saat pemeriksaan ini dari kepolisian dari Reservoir Cilacap dan tim forensik dari Polda NTT mungkin menemukan peluru yang bersarang di pelipis bagian kanan. Ya, Oke, itu sudah ada. Jadi itu sudah, ini ada dan tentunya kita, untuk mengetahui terkait dengan kesinkronan ini nanti tetap, tadi saya bilang kita akan tetap berkoordinasi dengan pihak laboratorium. Itu. Jadi inilah peluru yang didapat saat kami otopsi kemarin di dalam tubuh korban. Begitu. Oke, Mas. Izin Bapak, antisipasi dari pihak Polres Malaka untuk menanggulangi tidak terjadinya hal serupa lagi, tindak lanjutnya seperti apa, Pak? Tentunya tindak lanjutnya kemarin kami sudah langsung mengeluarkan surat perintah untuk kita nanti bersama-sama. Tentunya ini butuh dukungan seluruh masyarakat Kabupaten Malaka sendiri, sehingga kita berhenti sudah, tidak boleh ada lagi korban jiwa akibat saling serang, saling balas. Apalagi sudah menggunakan peralatan seperti ini yang akhirnya ada korban jiwa. Ya, jadi ke depan kita akan tetap melaksanakan secara intens mengenai dengan razia senjata tajam ataupun senjata lain yang dibawa yang seharusnya digunakan untuk hal lain tapi justru disalahgunakan. Itu yang akan kita lakukan pendataan maupun pengawasan. Jadi di sini pun saat ini juga kami menghimbau untuk masyarakat Kabupaten Malaka yang saat ini menguasai senapan angin dalam bentuk apapun juga, nanti dari Polsek akan bekerja sama dengan pihak pemerintah daerah. Kami akan data dan kami akan melakukan pengawasan. Bahkan kalau memang itu ternyata hasil penilaiannya bahwa ini sudah cukup meresahkan atau disalahgunakan, nanti kami akan berkoordinasi dengan tingkat Polda untuk bagaimana langkah selanjutnya terkait dengan penguasaan alat keamanan. Ini sampai masuk di alat keamanan ini, tapi disalahgunakan bukan untuk hal-hal yang baik ini. Gitu, Pas. Terima kasih.